Bapak Ibu Saudara, ini saya pakai masker ini supaya mengikuti anjuran pemerintah, tapi juga mengingatkan kita bahwa memang dunia sudah berubah, ya. Kita memasuki zaman new normal. Sebenarnya sih sangat tidak normal ya, menurut saya. Masuk ke mall kita harus ditembak dulu, cek suhu, cuci tangan, pakai masker. Mau ibadah juga harus ada jarak, macam-macam lah. Jadi saya memakai ini supaya mengingatkan kita, karena tema kita ini mengenai sesuatu yang baru lah, katakan kita harus mencoba ya, mengikuti apa maksud Tuhan dengan semuanya ini. Kan ribet banget kalau ibadah ke gedung itu harus bahkan harus diatur-atur lah. Ada yang harus mendaftar dulu lagi. Jadi tema kita tetap belajar tentang studi kristalisasi Injil Yohanes ini, ya. Injil Yohanes kita ingat dia dibagi atas 3 bagian, trilogi pemilahan. Yang pertama pasal 1 sampai pasal 8, di mana Tuhan Yesus masih diterima, masih melayani di dalam bait Allah, bait suci. Dan kemudian kita tahu pasal 8 bagian terakhir, ayat terakhir itu dikatakan di sana Yesus keluar dari bait suci karena memang dia sudah ditolak. Dan kemudian masuk pasal 9 sampai pasal ke-12 dia melayani dalam konteks sudah dikucilkan di luar bait suci, ya. Pasal 9 sampai pasal 13. Pasal 12. Ada pasal 12 bagian terakhir itu ada evaluasinya. Bagaimana sekalipun Yesus melakukan begitu banyak mukjizat, namun orang Yahudi tidak mau terima. Karena memang kitab Yesaya pun sudah menubuatkan hal itu. Jadi kita masuk sekarang pasal 13 sampai pasal 21 bagian terakhir ini, yang saya memeraskan intinya itu adalah hubungan, ya, fellowship atau relationship antara Yesus dengan murid-muridnya, orang percaya, katakan seperti itu ya. Jadi kita akan bahas dulu secara cepat. Yang intinya di bagian terakhir itu adalah hubungan, dan nanti kita akan masuk detail-detailnya, karena di bagian terakhir ini pun ya, pasal 13 sampai 21 itu, bahwa di situ Yesus berbicara kepada murid-muridnya sementara masih ada Yudas, ya. Kemudian mulai dari pasal 13, 31 sampai pasal 16 itu Yesus bicara pada murid-muridnya saja, ditutup dengan doa. Baru selanjutnya Yesus mati bangkit dan dia memulihkan, ya, murid-muridnya Simon, Petrus itu, ya, dan memberikan pesan-pesannya. Nah, mari kita melihat dulu mengenai hubungan ini pasal 13 sampai pasal 21. Yang poin pertama kita melihat dulu soal pembasuhan kaki nih. Ini hubungan di mana Yudas masih ada di situ. Jadi hubungan Yesus dengan murid-murid ketika masih ada Yudas, ya. Ini cukup unik ini. Yesus sebagai pemimpin, ya, dia punya murid yang suka mencuri kas bendaharanya, tapi suka mencuri, ya. Jadi anehnya tidak langsung dipecat oleh Yesus itu, ya. Karena kalau dalam organisasi ketahuan bendahara sudah curi-curi uang, itu pasti pemimpin dengan cepat mengganti, ya, memecat. Tapi ini Yesus tidak, ya. Dibiarkan dulu Yudas itu terus, ya, karena Yesus ini pemimpin organisme ini, dia bukan pemimpin organisasi.
Dia menunggu waktunya. Nah, waktunya itu ketika pembasuhan ini, ya. Ketika pembasuhan itu masih ada Yudas di situ. Ya. Ini satu tindakan Yesus yang katakanlah kerendahan hati yang luar biasa lah, ya. Dan dia juga memberikan perintah supaya murid-muridnya saling membasuh, ya. Membasuh kaki di sini ternyata kita ketahui dia itu simbol, karena dalam prakteknya tidak pernah murid-muridnya itu saling membasuh kaki, ya. Jadi ini satu simbol saling membasuh ini, saling melayani, saling merendahkan diri, saling mengingatkan, ya. Ini istilah saling dalam perjanjian baru ini ada kurang lebih 13 kali, ya. Jadi ketika pembasuhan kaki, yaitu suatu sikap dari para pemimpin ini yang pemimpin ini merendahkan diri, ya, maka roh pengkhianat itu pergi. Yudas yang mengkhianati Yesus ini tidak bisa dia di situ terus, karena rupanya spirit pengkhianat ini hanya bisa berdiam itu tinggal dalam komunitas yang saling meninggikan diri, gitu ya. Saling congkak, ya, saling mau mengutamakan diri, saling mau cari untung sendiri, saling mau. Kalau yang dalam komunitas seperti itu, spiritnya pengkhianat Yudas ini dia betah di situ. Tapi ketika Yesus melakukan tindakan membuat suatu komunitas itu menjadi komunitas yang saling merendahkan diri, maka roh pengkhianat ini tidak bisa lagi, ya. Jadi saudara, kita pelajari yang pertama ini mengenai hubungan. Bagaimana caranya supaya kita berkomunitas, ya jangan ada Yudasnya lah, jangan ada pengkhianatnya. Semua orang pun tidak mau begitu. Caranya yaitu membangun, ya, para pemimpin dulu itu membangun suatu suasana saling merendahkan diri, saling membasuh kaki, saling menegur, ya. Ketika itu terjadi suasana itu, maka roh Yudas itu tidak ada lagi. Jadi ini nomor pertama mengenai hubungan, ya. Yang kedua, poin kedua, kita mau melihat Yesus bicara itu dari pasal 13 itu sampai sebelum ditutup oleh doa, ada 3 poin. Ini juga menyangkut hubungan. Yesus bicara mengenai rumah Bapa, ya. Dia bilang, aku sudah mempersiapkan rumah di sana, nanti aku panggil engkau supaya engkau ada di mana aku berada. Itu bicara hubungan, rumah, ya. Karena kalau gedung, ya, itu bukan bicara hubungan itu biasanya proyek-proyek, ya, proyek-proyek pelayanan, pertunjukan, ya, dan sebagainya. Tapi kalau rumah, ini dia bicara hubungan, mengenai hubungan antara bapak dengan anak, hubungan antara kakak dan adik, sebagainya. Poin berikutnya, Yesus juga berbicara soal penghibur yang lain. Ini Roh Kudus, ya, itu pun juga soal hubungan. Karena murid-muridnya tentu sedih karena Yesus itu pergi meninggalkan mereka. Yesus bilang, jangan takut, hubungan kita tetap, ya, aku akan melihat kamu lagi, tapi aku datang dalam bentuk Roh itu, penolong yang lain, penghibur yang lain, ya. Jadi Yesus sendiri itu adalah penghibur, tapi ada penghibur yang lain lagi. Kemudian Yesus bicara juga pasal 15 ini mengenai pokok anggur. Ini pun juga bicara hubungan ini, ya. Hubungan antara, Yesus bilang, akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Itu bicara hubungan. Yesus bilang gini, kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Nah, jadi dalam doa Tuhan Yesus pun itu dia berbicara juga soal hubungan. Nanti kita akan melihat itu, ya. Nah, mari kita coba poin ketiga, melihat bahwa mengapa Yesus mengutamakan hubungan, ya, relationship atau fellowship, istilah Yunaninya koinonia itu. Surat-surat Yohanes itu menekankan soal itu. Nah, mari kita melihat bahwa hayat itu yang sering kita singkapkan ini. Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hayat dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi hayat ini memang bicara hubungan. Bukan berarti tidak ada yang dikerjakan, tapi nomor satu hubungan dulu. Hayat itu
Sudah lihat kalau benda tanpa hayat ini, misalnya kursi di sini, ini ada keyboard, ini ada gitar. Mereka tidak saling berhubungan, tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi, tidak ada saling koneksi lah gitu ya. Tapi kalau hayat, saudara lihat, mau hayat itu hayat yang di anjing itu atau yang di manusia atau yang itu selalu ada hubungan, fellowship di sana. Jadi mengapa Yesus mengutamakan hubungan? Karena memang dia datang untuk memberikan hayatnya, ya, hidupnya. Ya, sebabnya dia bicara soal hubungan. Jadi mengikut Tuhan ini bukan soal liturgi dulu, ya, mengerjakan pekerjaan ini, pekerjaan itu, penginjilan, apa semuanya. Bukan itu nomor satu. Nomor satu itu mengikut Tuhan itu soal hubungan kita dengan Tuhan ini gimana, ya. Hubungan kita dengan sesama yang memiliki hayat ini bagaimana? Jadi masalah hubungan dulu, ya. Jadi hayat itu menekankan soal hubungan. Nah, mari dulu saya bicara dulu sedikit yang terkait dengan COVID ini, karena ini sengaja nih saya pakai masker ini supaya saya pun sadar bahwa situasi sudah berubah, ya. Sudah lihat kalau kita ibadah di gedung, saya sih belum datang sana, belum lihat ya. Tapi kalau saya lihat di foto-foto di ini, waduh, sudah boleh dibilang nggak ada lagi hubungan lah, karena jaraknya udah di 1-2 meter sana, kita harus pakai masker, terus macam-macam lah, ya. Sudah bukan lagi fellowship sepertinya, ya. Ini perasaan saya lah. Hanya sekedar ya kita melihat pertunjukan di depan, ada di sana pemusik, ada di sana singer, ada di sana pengkhotbah gitu ya. Semakin kita nggak ada lagi di sini fellowship, karena depan belakang harus kasih jarak, ya. Kasih jarak itu. Waktu nggak ada COVID aja sudah susah ya itu hubungan, karena dari sini saya lihat kepala belakang orang, ya. Saya pun di sini melihat kepalanya juga, belakangnya. Ya, kiri kanan sudah kita nyanyi ke depan, dan bisa lihat-lihat begini. Jadi waktu belum ada COVID pun, kalau namanya gedung itu sudah hampir nggak ada hubungan, nggak ada fellowship lah. Datang pulang. Nah, jadi ini dengan COVID ini Tuhan izinkan kita jadi di rumah. Saya sudah katakan tadi, bicara rumah itu bicara hubungan. Bapak anak ya, kakak adik, itu bicara hubungan. Bukan berarti tidak ada pekerjaan, di rumah juga ada pekerjaan, ada proyek yang harus dikerjakan, ada rencana dan sebagainya. Tapi tetap nomor satu itu adalah hubungan. Nah, saya percaya bahwa maksud Tuhan dengan COVID ini salah satu, ya, adalah supaya kita fokus kepada hubungan lah. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan ini, ya. Bagaimana hubungan kita dengan sesama yang memiliki hayat yang sama. Kita masuk kepada esensi lah. Esensinya itu hubungan. Mengikut Tuhan itu esensinya hubungan, ya. Bangun gereja itu esensinya bangun hubungan, bukan bangun gedung, bukan bangun organisasi, bukan bangun denominasi, bukan, tapi bangun hubungan, ya. Nah, saya mau bicara dulu sedikit tentang anak ayam dengan Raja Wali. Nah, ini masalahnya ini. Raja Wali juga punya hubungan dengan sesama Raja Wali, tapi dia ada satu punya sifat Raja Wali itu. Dia tidak terlalu suka rame-rame. Saya pernah nonton pertunjukan Raja Wali. Itu kalau Raja Wali itu di dalam satu kandang satu Raja Wali. Itu Raja Wali besarnya lebih besar dari ayam jago yang paling besar itu. Kakinya dirantai, itu ada apanya? Kandangnya. Saya lihat begitu, itu hanya satu kandang, satu Raja Wali. Kandangnya banyak berjejer gitu. Dan ketika terbang Raja Wali itu, saya lihat pertunjukan itu, dia juga nggak terbang rame-rame, sendiri-sendiri dia terbang. Ketika di sini dibikin pertunjukan itu ada kolam, ada ikannya. Raja Wali itu nukik dan mengambil ikannya, pergi lagi sendiri.
Nah, saya juga pernah lihat anak ayam. Anak ayam ini di satu tempat dikasih lampu, ada banyak anak ayam, ramai sekali di situ. Sampai antara satu dengan yang lain saling kadang-kadang saling menginjak gitu ya. Ribut sekali mereka, ya. Ribut sekali, dan saya nggak tahu anak ayam ini berhubungan atau tidak, tapi bukan entah mereka berkomunikasi atau tidak. Tapi yang jelas mereka ini sangat sangat ribut, dan kalau nanti tapi diambil itu anak ayamnya itu ditaruh di tempat tersendiri, maka dia akan diam seperti ketakutan gitu ya. Tiut, tiut, tiut gitu. Jadi bisanya tuh hanya ributnya tuh kalau rame aja gitu. Nah, ini saya mencoba membandingkan ini ya. Menganalogikan lah ya. Anak ayam ini ya, ini maaf ini ya kalau nanti ada yang tersinggung ya. Kalau di gedung itu saya merasanya seperti itu, anak ayam. Rame ya kalau di gedung itu. Orang Kristen itu rame-rame lah. Ya. Berteriak-teriak, angkat-angkat tangan, semua rame. Tapi persoalannya coba kalau orang Kristen itu dimasukkan ke dalam kamar sendiri, dikasih Alkitab, kira-kira bisa nggak dia ini menikmati situasinya seperti itu? Ini COVID ini membuat anak ayam nggak bisa lagi terlalu bertingkah kayak anak ayam. Harus sudah belajar kayak Raja Wali. Ya, duduk pun udah misa-misa kok. Sudah harus belajar sendiri. Ya. Nah, saya percaya melalui peristiwa ini umat Tuhan sedang dibentuk agar bisa menjadi seperti Raja Wali. Ya, terbang tinggi, tidak takut badai, berjalan sendiri, ya, karena bangun hubungan itu dengan Tuhan itu urusan sendiri tuh. Suami istri pun nggak bisa nanti di hari penghakiman, ayo sama-sama kita dihakimi, nggak bisa, masing-masing sendiri. Ya, kalau istilahnya kalau Yesus itu di Taman Getsemani sendiri dia, kita pun punya masing-masing Taman Getsemani kita. Nggak bisa kita mau bagi-bagi cerita curhat-curhat sama orang. Harus belajar sendiri, Bapak Saudara. Belajar jadi Raja Wali, ya. Jadi sebenarnya ini kabar baik, nggak tahu ya, saya rasa ini kabar baik. Bahwa hayat yang saudara miliki dan saya miliki itu adalah hayat Raja Wali, bukan hayat anak ayam. Mengapa? Karena hayat ini adalah hayat yang berkemenangan. Dia ini hayat bisa menghantam setan, menghantam dunia, menghantam iblis. Ya. Hayat ini hayat yang berkemenangan menghantam dunia ya, kedagingan. Ini hayat yang berkemenangan ini. Ya. Jadi saya yakin hayat yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus itu adalah hayat Raja Wali. Kita memang harus kita ya memang didesain untuk bertingkah kayak Raja Wali. Bukan kayak anak ayam kumpul-kumpul di gedung hanya beraninya kalau rame-rame aja gitu. Kalau udah sendiri nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Bukan begitu. Hayat yang saudara dan saya miliki itu adalah hayat Raja Wali. Terbang tinggi kita mencari hubungan dengan Tuhan, melewati badai sendiri, ya. Karena itu sifatnya, ya. Nah, ada satu cerita yang barangkali ini bisa juga menutup sharing saya ini ya, sebelum nanti kita simpulkan. Ceritanya begini, ada seorang petani. Dia mengambil, karena burung Raja Wali itu biasanya tuh adanya di puncak-puncak begitu, sarang Raja Wali itu ya. Jadi naiklah petani ini ke puncak-puncak bukit-bukit batu itu. Di situ dia lihat ada anak Raja Wali. Dia langsung ambil anak Raja Wali ini, dibawa turun sama petani ini, dimasukkan ke dalam kandang ayam yang banyak ayamnya itu. Membesarlah Raja Wali ini. Tapi masalahnya Raja Wali ini sudah terbiasa melihat perilaku anak ayam. Jadi Raja Wali ini sudah besar pun dia perilakunya kayak anak ayam, mencup-cup gitu, makan gitu, persis lah kayak anak ayam. Hanya bedanya dia besar aja badannya. Kemudian suatu saat ada Raja Wali terbang.
Ya. Ini si burung Raja Wali ini yang diantara anak ayam ini dia lihat gitu. Dia kaget. Ada burung besar begitu bisa terbang tinggi katanya. Terus anak ayam yang di sampingnya ngomong, iya, itu kan Raja Wali katanya. Kita ini kan anak ayam, mana bisa kita terbang begitu tinggi situ kayak dia. Nah, si Raja Wali yang ini dia percaya. Dia percaya, oh iya ya, itu Raja Wali ya. Saya ini anak ayam kayak kita ini yang nggak bisa kita terbang gitu. Setelah itu Raja Wali ini matilah dia. Bayangkan, saudaraku, sedih sekali cerita ini. Raja Wali dia nggak tahu identitasnya bahwa dia itu Raja Wali. Dia lahir besar di antara anak ayam, berperilaku kayak anak ayam, percaya bahwa dia adalah anak ayam, dan akhirnya dia mati sebagai anak ayam. Apa cerita ini yang terkait dengan umat Tuhan ini? Saya merasa bahwa saudara, yang umat Tuhan, yang ibadah-ibadah di gedung ini, yang hanya mengikuti pemimpin, amin, hanya berteriak-teriak aja rame-rame di gedung, tapi tak bisa berbuat apa-apa dengan Alkitabnya ke dalam kamar, tak bisa berdoa mencari wajah Tuhan sendiri, tak bisa baca Alkitab sendiri, selalu harus disuapin. Ini seperti anak ayam ini, padahal dia itu hayatnya adalah hayat Raja Wali. Nah, masalahnya celakanya nih para pemimpin ini ya senang aja, ya. Saya dikelilingi oleh anak ayam nggak apa-apa. Saya khotbah, amin kata anak ayam itu. Ya tentu anak ayam ini nggak hanya kumpul jadi kumpul di situ, itu ditarik juga, ya. Kalau kata seorang pengkhotbah terkenal, ya kalau Anda makan di restoran kan bayar. Ya kalau ibadah di sini ya bayar lah, bayar perpuluhannya, bayar buah sulungnya, bayar janji imannya, bayar ini dan itu sebagainya. Pengkhotbahnya senang aja, tapi ini anak ayam ya tetap jadi anak ayam. Karena tidak diperlengkapi untuk sadar bahwa dia itu Raja Wali. Nah, melalui COVID ini sekali lagi, ibadah anak ayam, ibadah anak ayam ya, ibadah di gedung itu dihentikan dulu, ya. Minimal diganggu lah. Supaya apa? Supaya umat Tuhan itu, supaya kita semua para pemimpin itu juga mikir, maksud Tuhan ya apa ini? Maksud Tuhan jelas, supaya hayatnya ini Raja Wali, belajarlah menjadi Raja Wali. Para pemimpin itu hanya memperlengkapi saja, ya. Bukan untuk narik orang situ, ya, tapi memperlengkapi supaya umat Tuhan ini sadar bahwa dia itu Raja Wali. Coba saya ambil satu ayat, ya, sebagai penutup lah ini. Satu ayat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 ini. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Ya, perhatikan dulu di sini ayat. Yohanes tidak mengatakan bahwa umat Tuhan jangan belajar dari orang lain, dari hamba Tuhan, dari pelayan-pelayan, bukan. Tapi ayat ini menekankan bahwa di dalam diri kamu ada pengurapan. Ya. Kamu tidak, artinya kalau saya terjemahkan begini, dalam diri kamu itu ada hayat Raja Wali yang membuat kamu bisa terbang sendiri, belajar Alkitab sendiri, mencari Tuhan sendiri, berhubungan dengan Tuhan sendiri. Ya. Ini para pemimpin ini harus sadar ini, jangan tarik orang kepada dirinya, ya. Tapi perlengkapilah umat Tuhan supaya dia bertumbuh jadi kayak Raja Wali, terbang sendiri, berhubungan dengan Tuhan sendiri, doa sendiri, belajar Alkitab sendiri, semuanya. Ya.
COVID ini mengajarkan kita, baik kepada umat Tuhan maupun kepada para pemimpin. Sudah waktunya kita ini menjadi raja wali. Sudah waktunya kita ini sendiri. Tanda kutip ya. Belajar sendirilah. Beribadah sendiri, datang kepada Tuhan. Ya. Berdoa sendiri, baca Alkitab sendiri. Ya nanti tentu ada para pemimpin memperlengkapi. Karena apa? Di dalam diri kita ada pengurapan. Pengurapan itu Alkitab katakan mengajar kamu segala sesuatu. Jadi dalam diri kita itu, dalam diri umat Tuhan itu ada hayat yang akan mengajarkan segala sesuatu. Sehingga kita nggak tergantung sama orang. Ya. Kita belajar dari semua orang tentunya. Tapi kita nggak tergantung kepada orang. Karena kita punya hayat Raja Wali. Jadi apa yang menjadi inti daripada pasal 13 sampai 21 ini, bahwa Yesus mengajarkan hubungan yang utama. Dan hubungan di sini, hayat kita terkait dengan hayat itu bersifat, katakanlah hubungan itu bersifat kayak Raja Wali. Masing-masing sendirilah membangun hubungan. Bangun hubungan dengan Tuhan, bangun hubungan dengan dirinya sendiri, bangun hubungan dengan orang lain, masing-masing bersikap sendiri kayak Raja Wali lah. COVID ini membantu supaya saudara dan saya kayak Raja Wali. Ya. Belajar kita dari semua orang, tapi kita sendiri membangun hubungan dengan Tuhan, sendiri kita berdoa, sendiri kita baca Alkitab, sendiri kita beribadah. Puji Tuhan, semoga share pembukaan ini mengenai hubungan ini bisa membuat kita semakin, ya umat Tuhan bangkitlah, menyadari bahwa hayatnya adalah hayat Raja Wali, hayat yang bisa berhubungan sendiri dengan Tuhan, membaca Alkitab sendiri, berdoa sendiri dan sebagainya. Haleluya, amin.